Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membahas, kita bahas tanaman ini ya, Petunia. Apa bedanya Petunia dengan Petunia? Kita lihat ya. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Petunia adalah jenis tanaman hias yang berasal dari benua Amerika Selatan. Lebih banyak ditemukan di negara Peru. Tanaman ini tumbuh di bawah pohon dan cocok hidup di hutan hujan tropis, sehingga tanaman ini tumbuh subur di wilayah Indonesia. Mempunyai beraneka macam corak, warna, ada yang hijau, kemudian merah kontras, merahnya ada yang merah menyala dan merah tua, kemudian ada juga yang berwarna pink. Ini adalah jenis Petunia yang Ibu miliki, warna merah tua, kemudian warna dengan banyak garis pink, kontras daunnya dengan warna daun. Dan ini yang Ibu miliki adalah Petunia jenis yang berwarna hijau dengan garis-garis putih dan mempunyai dua jenis daun, yaitu yang berdaun lebar dan berdaun kecil. Karena serat-serat daun sangat banyak dan terlihat secara jelas kontras dengan warna daun, maka tanaman ini sering disebut sebagai tanaman sarap. Jadi, jelaskan perbedaan antara Petunia dan Petunia, dua jenis tanaman yang jauh berbeda. Tanaman Petunia dilihat akan keindahan daunnya, sedangkan Petunia dilihat dari kecantikan bunganya. Sayang, Ibu belum punya tanaman Petunia. Perbanyakan tanaman ini bisa melalui stek batang ataupun stek daun. Kebetulan di rumah Ibu sedang musim belalang, jadi daunnya agak bolong-bolong seperti ini. Nggak usah dibuang ya, kita potong jadikan bibit. Nah, pilihlah batang yang akan kita potong, kira-kira sisakan 1 ruas daun di bawah, karena nanti di sana akan tumbuh ya kembali. Nah, ini 1 bibit yang kita punya. Kemudian kita cari daun yang akan kita bibitkan. Nah, kita potong saja tadi yang dimakan belalang ya. Walaupun bolong-bolong seperti itu, bisa kita pergunakan sebagai bibit. Nah, kita cari lagi, potong jangan ya. Sepertinya cukup saja. Tanah yang akan kita pergunakan, usahakan tanah itu tahan akan kelembaban. Nah, di sini Ibu lebih condong mempergunakan tanah yang dicampur dengan sekam bakar yang sudah didiamkan beberapa waktu. Kemudian beri air dan siapkan potnya
Kemudian bawah potnya kita beri styrofoam bekas ya, yang dipotong-potong kecil, fungsinya agar saluran air tidak tersumbat. Kemudian kita isi penuh pot bunganya. Isinya agak penuh karena tanaman ini lebih banyak menjalar menutupi tanah. Usahakan lebih penuh ya. Kemudian ratakan tanah di permukaan pot. Selanjutnya bibit kita tancapkan seperti ini. Nah, selanjutnya agar berhasil 100% atau 99%, kita siram air dulu. Kalaupun sudah basah tidak perlu. Kita sungkup seperti ini dengan plastik transparan. Fungsinya agar terjaga kelembaban dari tanaman tersebut. Kemudian kita tidak usah menyiram bibit tanaman ini selama kurang lebih 2-3 minggu. Kita simpan di tempat sejuk. Untuk stek daun, kita siapkan pot yang ukurannya lebih kecil seperti ini, ataupun bisa mempergunakan botol bekas minuman mineral. Nah, dua jenis ini berbeda tentunya karena kualitas dan harganya. Ibu akan mempergunakan warna coklat. Nah, kita isi dengan tanah. Sama prosesnya seperti dalam penanaman memakai stek batang. Kemudian setelah rata, kita tancapkan daun di pas ini. Biar tidak patah, kita tusuk dulu atau kita beri bolongan. Kemudian masukkan dan agak tekan sedikit. Selanjutnya sama seperti stek batang, tanaman daun ini atau daun yang kita tanam, kita sungkup mempergunakan bekas minuman. Contohnya seperti ini. Sama ya. Nah, kalau potnya agak susah, bisa dilipat sedikit. Dengan disungkup sangat praktis, kita tidak usah menyiram tanaman ini selama 2-3 minggu. Yang kadang kalau kita menyiram tentunya juga suka salah. Nah, setelah disimpan 3 minggu, ibu sudah punya contoh bibit yang sudah ibu tanam selama 3 minggu. Kita coba lihat hasilnya. Ini daun yang ibu tanam secara sungkup atau disungkup. Warna daun masih segar, kemudian tanahnya juga masih lembab. Sedangkan yang ini adalah Fittonia yang ibu tanam secara batang atau potongan
batang bitonia yang ibu tanam. Segar ya, tanahnya pun masih lembab tanpa ibu siram selama 3 minggu ini. Kita lihat akarnya, buka jangan ya, kita buka ya pelan-pelan. Nah, dari batang yang ditancapkan, ditanam, akarnya sangat banyak. Kita lihat yang dari daun. Hati-hati mengangkatnya ya. Kita coba ambil tanahnya dulu sebagian. Nah, ternyata akarnya pun sangat bagus. Kita lihat, beri air dulu sedikit. Terlihat akarnya sangat banyak. Jadi, kita bisa menanam pitonia tanpa akar, bisa mempergunakan batang ataupun daun, dan keberhasilannya akan lebih bagus jika tanaman ini dilakukan penyungkupan. Nah, kita tanam kembali tanaman ini. Ternyata sangat mudah membudidayakan tanaman pitonia ini. Tentunya ini merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan kalau kita lihat harga satu batang pitonia cukup mahal. Hasil pembibitan pitonia ini bisa kita jual tentunya, dan ini akan menambah uang saku kita. Nah, kita bisa menjualnya melalui pedagang ataupun kita mencoba melalui online shop. Siapa sih yang tidak suka dengan tanaman cantik ini? Nah, demikian, semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.